Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalilatun Nasruha, NIM E 2019-2169 dari kelas Ekonomi Syariah 4 semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi dan jenis-jenis pasar. Yang pertama yaitu pengertian pasar. Dalam arti sempit, pasar diartikan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan jual beli barang maupun jasa. Dalam arti luas, pasar diartikan sebagai proses berlangsungnya transaksi penawaran dan permintaan barang dan jasa. Fungsi pasar. Fungsi pasar dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu pasar sebagai distribusi. Maksudnya yaitu pasar yang kegiatannya sebagai penyalur barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua yaitu pasar sebagai pembentuk harga. Maksudnya di sini yaitu produsen sebagai pihak yang melakukan penawaran barang dan konsumen sebagai pihak yang melakukan permintaan barang yang dibutuhkan. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai promosi. Maksudnya yaitu pasar di sini berfungsi untuk memperkenalkan produk-produk baru kepada calon pembelinya. Jenis-jenis pasar. Yang pertama, berdasarkan jenisnya, pasar dibedakan menjadi 2, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan kebutuhan rumah tangga. Yang kedua, pasar faktor produksi yaitu pasar yang memperjualbelikan faktor produksi yang bisa digunakan produsen. Contohnya seperti pabrik tahu. Berdasarkan wujudnya, pasar dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu pasar konkret. Pasar konkret disebut juga pasar nyata. Maksudnya yaitu pasar di mana barang atau jasa bisa dapat ditemukan atau dibeli. Yang kedua yaitu pasar abstrak, yaitu pasar yang tidak menawarkan barang atau jasa secara langsung, melainkan dengan surat. Contohnya seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain. Yang ketiga, berdasarkan luas jangkauan, pasar dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu pasar lokal, yaitu di mana transaksi jual beli terjadi di tempat barang tersebut dihasilkan. Yang kedua, pasar daerah, di mana transaksi jual beli terjadi pada daerah atau wilayah barang tersebut dihasilkan. Contohnya pasar di daerah saya yaitu pasar Songgon. Yang ketiga, pasar nasional, yaitu transaksi jual belinya terjadi pada satu negara saja. Contohnya seperti pasar bursa efek. Yang keempat, pasar internasional, yaitu transaksi jual beli telah terjadi pada beberapa negara. Contohnya seperti pasar karet di New York. Yang keempat, berdasarkan cara transaksinya, pasar dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu pasar tradisional dan yang kedua pasar modern. Yang kelima, pasar menurut bentuk dan strukturnya dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Artinya yaitu pasar di mana tempat terjadinya banyak pembeli dan penjual serta mereka sudah mengetahui keadaan pasar tersebut. Contohnya seperti pasar tradisional. Yang kedua yaitu pasar monopoli. Artinya suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu supplier atau satu produsen saja. Contohnya yaitu PDAM, PLN, PT Pertamina, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pasar persaingan monopolistik. Artinya itu bentuk pasar antara pasar sempurna dengan pasar monopoli. Contohnya seperti Unilever, Indofood, dan Wingscare. Yang keempat yaitu pasar oligopoli, artinya sekelompok perusahaan besar yang menguasai pasar produk yang sejenis atau yang sama. Contohnya seperti perusahaan mobil, perusahaan sepeda, dan lain sebagainya. Sekian materi pasar yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.